Saya langsung address Pak Jokowi. Ya. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Mantap. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Bapak Presiden Jokowi, tolong hadirkan ijazah asli Bapak ke persidangan agar mereka-mereka ini tidak tersiksa. Oke, kita lanjut lagi di konten reaksi berikut. Jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya, bukan menghadirkan temannya Jokowi, bukan menghadirkan gurunya Jokowi, bukan menghadirkan kepala SMP, SD, SMA-nya Jokowi. Karena kita tidak pernah meragukan Pak Jokowi punya teman, iya. Sekolah, iya. Punya teman SD, iya. Punya teman SMP, iya. Punya teman SMA, iya. Punya guru, iya. Nggak pernah kami ragukan. Yang kami ragukan ya di dalam dakwaan itu adalah Pak Jokowi punya ijazah palsu sebagaimana ditulis oleh Saudara Bambang Trimulyono dalam buku Jokowi Undercover. Ingat loh, yang dipersoalkan itu ijazahnya, bukan temannya. Maka kalau hari ini jangankan 2 atau 3 teman, mau 1000, 1 juta, 1 miliar teman Jokowi dihadirkan di dalam persidangan ini tidak memiliki nilai pembuktian. Tapi dan yang paling penting agar energi kita tidak habis, ini saya lihat tadi ada tentara juga dikerahkan. Saya tadi udah bilang Ustaz, harusnya kan tentara dikerahkan ke Papua untuk mengusir UPM gitu ya. Ini dikerahkan ke pengadilan ini. Apa tujuannya begitu? Kemarin juga lucu. Kasusnya tidak ada panggilan saksi, tapi ternyata saksi dikoordinir oleh kakak Iriana yang namanya Anto. Apa urusannya Anto itu dalam proses due process of law, dalam proses BAP? Jadi sekali lagi, saya tidak ingin kasus ini memalukan rakyat, memalukan bangsa. Jadi segera akhiri dengan cara kesatria. Kalau kita tadi Ustadz Alfian diminta kesatria, boleh dong gantian kita minta presiden kita kesatria untuk hadir membawa ijazah aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya bahwa sidang ini selalu berbelit-belit, seakan-akan sidang untuk mengalihkan kebohongan supaya dilihat seakan-akan ada kenyataan. Maka sebenarnya sangat simpel, sidang itu sudah cepat selesai. Jaksa supaya segera membawa ijazah asli Jokowi kalau memang punya. Kalau tidak punya ya diselesaikan saja sidang ini. Apa percuma kita mengadakan sidang terus tapi nggak ada gunanya, gitu loh. Jadi saya minta dari Front Persaudaraan Islam Jawa Tengah supaya Jokowi memberikan ijazah aslinya kepada jaksa, dibawa ke ruang sidang supaya cepat selesai. Jangan berbelit-belit, nanti malah kacau negara ini kalau seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, coba tanyakan ijazah Pak Jokowi yang asli. Hanya orang bodoh yang masih percaya kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Kadang-kadang aku tuh pingin ketawa lihat orang-orang yang aku anggap pinter tapi bodoh gitu loh. Saya aja nggak sekolah loh. Saya hanya rakyat biasa yang tidak mengerti politik. Sampai-sampai pingin ikutan bersuara mendengar kalian-kalian itu mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Pingin ketawa beneran. Kasihan deh lu masih percaya hal-hal begitu, hoak, fitnah dan lain-lain. Ke ruang sidang supaya cepat selesai. Jangan berbelit-belit, nanti malah kacau negara ini kalau seperti ini. Oh, ternyata cuma kelompok ormas. Jadi begini ya, bapak-bapak yang ada di video itu. Sebenarnya itu yang berbelit-belit itu adalah kalian. Kalian dan Bambang Tri dan juga tim Alpukat dan juga Lewer itu sebenarnya yang berbelit-belit. Sebenarnya simpel kok urusan ini. Tinggal kalian kenapa sampai sekarang, sampai detik ini tidak bisa menunjukkan mana ijazah palsu yang digunakan Bapak Jokowi yang katanya Bambang Tri. Setuju. Seharusnya kalian itu
harus menunjukkan ini loh ijazahnya sudah kami temukan misalnya di KPU atau di mana, di kantor apa umpamanya di sekolahan, ini loh ijazah ijazah palsu yang Bapak Jokowi gunakan waktu mencapres. Harusnya kalian yang menunjukkan dulu. Sekarang kalian minta Bapak Jokowi menyerahkan ijazah pada kalian untuk apa? Betul, saya juga jadi lucu Ini teman-teman. terbalik sebenarnya. Jadi negara ini kacau, ndak ada negara ini kacau. Yang kacau itu adalah kalian sendiri. Kalian yang berasumsi, kalian yang menyebarkan fitnah, kalian melaporkan. Terus kalian juga melaporkan tanpa ada bukti. Seharusnya tunjukkan dulu, ini loh sudah kami temukan berkasnya ijazah palsu Bapak Jokowi, umpamanya di KPU atau di sekolahan atau di mana kek. Nah, ini ijazahnya, nah yang digunakan Bapak Jokowi. Harusnya begitu. Baru nanti ibarat Bapak Jokowi membawa yang aslinya, ini yang mana sebenarnya. Itu harusnya. Jadi yang kacau itu bukan negara, kalian yang sebenarnya kacau. Kalian kok sibuk sendiri. Sekarang kalau memang meminta Bapak Jokowi minta bawakan ijazah aslinya untuk apa? Biar apa? Bisa jawab nggak? Aduh, aneh aja ini tim alpukat sama lewer ini. Masa menerima cuma asumsi langsung melaporkan? Sebenarnya kan harusnya, buktinya ini loh Pak, harusnya begitu prosesnya dulu. Di dalam buku induk itu ada siswa yang bernama Joko Widodo. Ini ya. Nomor induk beliau adalah 60229. Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan Kepala Sekolah SMAN 6 Surakarta, Bapak Munarso. Nah, Bapak Munarso ini akan menjelaskan bukti atau keabsahan ya Pak dari ijazah yang dimiliki Pak Jokowi, ijazah SMA khususnya yang dimiliki Pak Jokowi, yang digunakan juga untuk mendaftarkan diri jadi wali kota, gubernur sampai ke presiden. Ya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo. Di sini saya akan sampaikan data yang ada, sehingga saya bicara hanya berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Yang pertama adalah buku induk. Ini buku induk yang sudah lama sekali, sehingga sudah tandanya ada kereta Udah dimakan rayap ya Pak ini. Rayap ini ya. Di dalam buku induk itu ada siswa yang bernama Joko Widodo. Ini ya. Nomor induk beliau adalah 60229. Tertulis nama, identitas siswa, nama orang tua, alamat dan sebagainya, sampai pada kapan dia masuk ke sekolah ini, yakni tanggal 3 Januari tahun 1977. Ini masuk awal. Kalau SMA tuh tapi disebutnya angkatan bukan masuk ya Pak, angkatan lulus biasanya Pak ya. Jadi Pak Joko itu disebutnya masuk. Angkatan ini masuk. Oh, angkatan masuk ini ya. Masuk. 77 ya Pak ya. Karena beliau lulus tahun 1990 berdasarkan fotokopi ijazah yang kami simpan di sekolah kami. Kenapa? Setiap siswa yang lulus itu harus meninggalkan satu fotokopi ijazah sebelum ijazah itu serah terimakan kepada yang bersangkutan. Jadi salinan ini adalah salinan ijazah asli yang dimiliki pegang langsung oleh Pak Jokowi. Ya. Di sini juga tertulis bahwa namanya tetap Joko Widodo, ijazahnya sama persis, nomor induknya juga 60229 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian nama orang tuanya juga cocok, namanya Noto Miharjo. Nah, semuanya sesuai dengan buku induk yang ada. Kemudian ini dikeluarkan 30 April tahun 1990 oleh kepala sekolah saat itu. Prosesnya saat itu 3,5 tahun. Kenapa 3,5 tahun? Karena pada tahun 1979 itu setiap sekolah SD sampai SMA mengalami penambahan 1 semester. Sehingga lamanya Pak Joko itu berada di SMA ini selama 3,5 tahun. Kemudian permasalahan kalau dipermasalahkan ijazahnya kok bukan SMA 6. Saat itu ijazahnya namanya Sekolah Menengah Persiapan Bangunan atau SMA 6. Kenapa? Karena pada tahun
1979 sebelum Pak Jokowi lulus, SMA ini mendapatkan SK dari kantor wilayah Pedanka Provinsi Jawa Tengah, berubah nama menjadi SMA 6 Surakarta. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Sorry ya, video tadi sebenarnya sudah lewat. Saya telat untuk mereaksi. Dan ini terus terang ya, saya merasa aneh kok bisa ada peristiwa seperti ini ya. Dimana ada segerombolan orang mengajukan gugatan ya soal hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dipermasalahkan, atau hal yang sebenarnya ini dicari-cari ya, yakni mengenai ijazah Pak Jokowi. Saya setuju dengan abang tadi yang mengatakan bahwa sebelum Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, gerombolan mereka tadi yang menuntut Pak Jokowi harus menunjukkan ijazah asli itu, mereka harus terlebih dahulu menunjukkan ijazah palsunya Pak Jokowi ya. Kira-kira kemarin saat proses Pak Jokowi mengajukan diri untuk menjadi calon wali kota, gubernur, lalu kemudian presiden, nah mereka bisa tunjukkan ini loh ada Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu ya. Waduh. Kalau yang mereka bawakan itu adalah perkara-perkara yang penting, misalnya mengenai pembangunan atau penyelewengan anggaran negara, ya masih mending lah ya. Ini ijazah asli Pak Jokowi yang diperdebatkan atau dipermasalahkan ya. Seharusnya dari dulu saat Pak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta atau saat beliau menjabat sebagai Presiden pada periode pertama, seharusnya kalau memang ingin niat disengketakan atau mau menggugat ya, nah itu kejadiannya harus pada saat-saat itu. Tetapi kenapa baru muncul saat ini ya, baru muncul sekarang? Tapi ya sudahlah, kita tertawakan saja, kita senyumin saja ya. Anggap saja ya mereka lagi menghibur diri, mereka terlihat seperti orang yang sangat menderita ya. Terlihat seperti apa ya? Seperti korban gitu ya. Hanya karena gara-gara Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah asli ya. Oke teman-teman, semoga video tadi dapat menjadi hiburan bagi kita semua. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.